Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Masufa dari jurusan Tadris Bahasa Indonesia kelas 6B akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Analisis Penggunaan Bahasa pada Balita di Desa Lurah, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Kajian Psikolinguistik. Latar belakang masalahnya merupakan bahasa merupakan alat komunikasi yang sangat penting. Bahasa didapatkan sejak kita lahir. Penggunaan bahasa pada anak balita biasanya sangat beragam atau berbeda-beda, dikarenakan adanya pemerolehan bahasa yang tidak merata. Pemerolehan bahasa pada anak adalah Pemerolehan bahasa pertama pada anak adalah bahasa ibu. Hal ini jika seorang ibu aktif dan sering berinteraksi dengan anaknya, maka anak tersebut akan mudah memperoleh bahasa. Sebaliknya, jika seorang ibu jarang berinteraksi dengan anaknya, maka anak tersebut akan lamban memperoleh bahasa. Lamban atau tidaknya perkembangan bahasa oleh seorang anak bisa juga disebabkan oleh faktor genetik. Pada anak usia 2-3 tahun memang masih dalam fase belajar berbicara, sehingga banyak kosakata yang tidak diucapkan dengan jelas. Menangis dan merengek, tertawa juga termasuk dalam bahasa anak. Dalam kajian psikolinguistik, menangis menandakan anak sedang kelaparan atau meminta makan. Anak itu merasa sedih, sedangkan merengek biasanya anak meminta sesuatu kepada orang tuanya namun tidak diberikan atau tidak dituruti oleh orang tuanya. Jika tertawa, itu menandakan anak sedang bahagia dan senang. Kajian psikolinguistik merupakan kajian antara bahasa dengan pikiran manusia. Oleh karena itu, dalam proposal ini penulis tertarik untuk mengkaji bahasa pada anak di Desa Lurah, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, dilihat dari emosi atau akal pikirannya, dikarenakan bahasa pada anak berbeda-beda pula dalam penggunaannya, karena anak memperoleh bahasa dari orang tua dan lingkungan sekitarnya. Jika anak aktif dalam berbicara, maka eh, maka lingkungan memang sering mengajaknya anak tersebut berkomunikasi sehingga dia lebih banyak memperoleh bahasa dibandingkan dengan anak yang kurang aktif. Rumusan masalah yang dapat kita ambil adalah bagaimana bahasa yang digunakan oleh balita di desa lurah, bagaimana emosi yang tersampaikan melalui bahasa oleh balita di desa lurah, apa saja faktor perkembangan bahasa balita di desa lurah, siapa saja faktor pendukung perkembangan bahasa balita di desa lurah, sedangkan tujuan penelitiannya yaitu terdapat untuk mengetahui bagaimana bahasa yang digunakan oleh balita di desa lurah untuk menjelaskan bagaimana emosi yang tersampaikan melalui bahasa oleh balita di desa lurah, untuk mendeskripsikan apa saja faktor perkembangan bahasa balita di desa lurah, untuk mengetahui siapa saja faktor pendukung perkembangan balita di desa lurah, faktor pendukung perkembangan bahasa balita di desa lurah. Manfaat penelitian ini terdapat manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis berupa secara teori diharapkan pembaca dapat mengetahui kajian psikologi dalam bahasa balita. Peneliti juga berharap dapat menambah wawasan kajian bahasa dalam ranah psikologis. Sedangkan manfaat praktisnya adalah peneliti berharap orang tua maupun pembaca dapat bisa mendidik anaknya supaya dapat berkembang lebih baik dalam hal berbahasa. Peneliti juga berharap agar pembaca dapat mengetahui dan memahami emosi yang dialami oleh balita melalui bahasanya. Kajian teorinya secara etimologi dalam jurnal Fatmawati tahun 2015, kata psikolinguistik terbentuk dari kata psikologi dan linguistik. Kedua bidang ilmu tersebut secara prosedur dan metodenya berbeda, namun keduanya sama-sama meneliti bahasa sebagai objek formalnya. Hanya objek metodenya yang berbeda. Linguistik mengkaji struktur bahasa, sedangkan psikologi mengkaji perilaku berbahasa atau proses berbahasa. Menurut Darjo Widojo tahun 2005, dalam jurnal Andini tahun 2018, secara rinci menyebutkan bahwa psikolinguistik mempelajari 4 topik utama. Yang pertama, komprehensi, yakni proses-proses mental yang dilalui oleh manusia sehingga mereka dapat menangkap apa yang dikatakan orang dan memahami apa yang dimaksud. Yang kedua adalah produksi, yakni proses-proses mental pada diri kita membuat kita dapat berujar seperti yang kita ujarkan. Yang ketiga, landasan biologis serta neurologis yang membuat manusia bisa berbahasa.
Dan yang terakhir adalah pemerolehan bahasa anak, yakni bagaimana anak memperoleh bahasa mereka. Istilah pemerolehan ini digunakan panduan istilah bahasa Inggris acquisition, yakni proses penguasaan bahasa yang dilakukan oleh anak secara natural pada waktu dia belajar bahasa ibunya atau native language. Artinya pemerolehan ini merupakan cara manusia menyerap informasi yang kemudian bisa dipahami sehingga komunikasi antar penutur itu dapat berlangsung secara baik. Pemerolehan bahasa menurut Abdul Khair tahun 2003 bahwa pemerolehan bahasa atau akuisisi bahasa adalah proses yang berlangsung di dalam otak anak-anak ketika dia memperoleh bahasa pertamanya atau bahasa ibu. Pemerolehan bahasa biasanya dibedakan dengan pembelajaran bahasa. Pembelajaran bahasa berkaitan dengan proses-proses yang terjadi pada waktu seorang anak-anak mempelajari bahasa kedua setelah dia memperoleh bahasa pertamanya. Jadi, pemerolehan bahasa berkenan dengan bahasa pertama, sedangkan pembelajaran bahasa berkenan dengan bahasa kedua. Terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian yang ini. Yang pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Suci Rahmawati dalam jurnal yang berjudul Pemerolehan Bahasa Pertama Anak Menurut Tinjauan Psikolinguistik. Dalam jurnal ini sama-sama membahas pemerolehan bahasa, namun di dalam jurnal ini lebih dikupas secara mendalam dari tahapan-tahapan pemerolehan bahasa anak yang dimulai dari tahapan pemerolehan kompetensi dan performansi, dan tahapan pemerolehan semantik, tahap pemerolehan sintaksis, dan terakhir adalah tahap pemerolehan fonologi. Yang kedua adalah dalam jurnal Etin Pujiastuti dan kawan-kawan yang berjudul Pengungkapan Kegembiraan pada Anak Usia 3-5 tahun dalam Kajian Psikolinguistik. Sama halnya dengan jurnal yang saya bahas, bahwa dalam jurnal ini membahas bahwa anak memperoleh bahasa pertamanya yaitu bahasa ibu. Juga membahas perkembangan bahasa anak menurut M. Scarlett dalam Maret tahun 2019, dan di sini juga membahas tentang aspek linguistik dalam pengemukakan kegembiraan anak usia 3-5 tahun. Yang ketiga adalah jurnal oleh Holisa Andini yang berjudul Pemerolehan Bahasa Indonesia pada Anak Usia 0-2 tahun, Kajian Psikolinguistik. Di sini sama-sama membahas pemerolehan bahasa, namun bahasa pertama di jurnal ini yaitu tangisan seorang bayi, bukan bahasa ibu. Sedangkan perkembangannya itu bahasa anak diperoleh oleh bahasa ibu atau bahasa orang tuanya. Yang keempat adalah jurnal pemerolehan bahasa pada anak usia 5 tahun, kajian psikolinguistik oleh Aushinti Agnes Ramora dan kawan-kawan, membahas bahwa anak pada usia 5-10 tahun masih mengalami lonjakan pemerolehan bahasa. Hal ini dikarenakan pada usia 0-5 tahun mereka hanya disuguhkan pendengaran kosakata dari keluarga. Anak yang telah berusia 5-10 tahun pada dasarnya telah menguasai teknik-teknik dasar berbicara dengan baik karena telah melewati proses pemerolehan bahasa. Yang kelima adalah jurnal pemerolehan bahasa anak pada usia 4 tahun dengan World Language oleh Indria Mulyaningsih. Di sini sama-sama membahas pemerolehan bahasa, namun berbeda metodenya karena dalam jurnal ini membahas memperoleh bahasa anak melalui World Language atau wawasan belajar bahasa yang intinya menyarankan agar kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia dilaksanakan dengan terpadu antara membaca, mendengar, menulis, dan berbicara. Yang keenam adalah jurnal pemerolehan bahasa anak usia 5 tahun pada tataran fonetik kajian psikolinguistik oleh M. Sugahanda, Prima, dan kawan-kawan, membahas tentang pemerolehan bahasa, namun yang dibedakan dalam kajian ini adalah dalam jurnal M. Sugahanda dan Prima membahas pemerolehan dengan tataran fonemik kajian psikolinguistik. Dan yang terakhir adalah jurnal pemerolehan bahasa anak usia 3-4 tahun di Desa Gombang, Kecamatan Balik, Kabupaten Pemalang oleh Liringgi Ayu Chandra tahun 2004. Hal ini membahas pemerolehan bahasa sejak lahir, namun terdapat beberapa perbedaannya itu dalam jurnal Linggi Ayu Chandra membahas anak sehingga usia 4 tahun dengan menjelaskan bahasa. Anak umur 4 tahun sudah dapat
memperoleh kalimat-kalimat berita, keterangan, penjelasan, perintah tegas, kalimat larangan, dan kalimat lainnya. Berikut kerangka berpikir kita bisa melihat di dalam slide ini ya. Adalah metode penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode SIMAK. Metode penyediaan data ini diberikan nama metode SIMAK karena cara yang digunakan untuk memperoleh data dilakukan dengan menyimak menggunakan bahasa. Metode ini memiliki teknik dasar yang berwujud teknik sadap, karena pada hakikatnya menyimak diwujudkan dengan penyadapan. Teknik sadap dalam penelitian ini diikuti dengan teknik lanjutan yang berupa teknik simak, libat, bebas, cakap, dan teknik catat. Menurut Masun tahun 2011, teknik simak bebas cakap merupakan penelitian hanya berperan sebagai pengamatan penggunaan bahasa oleh para informasinya. Ia tidak dapat terlibat dalam peristiwa penuturan yang sedang dilakukan. Namun, peneliti hanya menyimak dialog yang terjadi dalam informan, sehingga jika dengan penggunaan teknik simak bebas libat cakap ini, peneliti hanya dapat menyimak dialog yang dilakukan oleh balita dengan orang tuanya. Teknik catat adalah teknik lanjutannya yang dilakukan setelah menerapkan teknik simak bebas libat cakap di atas. Teknik catat digunakan untuk mencatat data-data berupa kata-kata serta kalimat yang diperoleh balita saat bercakap-cakap dengan orang tuanya. Jadwal penelitian yang dilakukan dapat kita lihat sebagai berikut. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.